Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kemot 165 Ragam Kisah. Dalam kisah ini saya akan menjelaskan tentang kisah perjalanan cinta Sang Prabu Siliwangi atau yang bernama lain Rakean Jayadewata, sang putra mahkota Galuh. Saran kami, jangan skip video ini, tonton sampai tuntas agar tidak ada kesalahpahaman. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kisah. Ya teman-teman, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, yang tetap setia di channel Kemot 165 Ragam Kisah. Terima kasih atas subscribe-nya, like, dan juga komennya. Semoga kondisi teman-teman selalu dalam kondisi yang terbaik dan diberikan rezeki yang berlimpah. Sebelum kita berlanjut pada kisah cinta Sang Prabu Siliwangi, perlu diketahui dalam naskah Carita Parahyangan bagian ke-16 terungkap bahwa Watu Gilang atau altar batu yang digunakan untuk melantik Raja Sunda dibuat oleh Sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal. Jadi setiap calon raja akan didudukan, khususnya Raja Sunda, akan didudukan di Watu Gilang untuk diambil sumpahnya. Jadi Prabu Susuk Tunggal lah yang membuat Watu Gilang. Konon nama Pulau Liwungan yang awalnya bernama Pulau Haliwungan juga diambil dari nama Prabu Susuk Tunggal atau nama lain Sang Haliwungan. Pulau ini diyakini oleh sebagian orang merupakan patilasan dari Sang Haliwungan. Pulau yang berada di Bantar Sagara atau sekarang masuk di wilayah Pandeglang, tepatnya berada di Kecamatan Panimbang. Pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang. Ya teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama, di akhir masa kekuasaan Mahaprabu Niskalawastu Kencana yang berkuasa di Kerajaan Sunda Galuh, membagi wilayahnya menjadi dua bagian dengan batas aliran Sungai Citarum. Sisi barat Sungai Citarum bernama Kerajaan Sunda, beribu kota di Pakuan Pajajaran. Wilayah ini diwariskan kepada putranya yang bernama Sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal. Dan di sisi timur Sungai Citarum bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh beribu kota di Kawali yang dikuasakan kepada Prabu Dewa Niskala. Kentring Manik Mayang Sunda adalah putri pertama dari Sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal yang berstatus sebagai putri mahkota atau calon maharani Kerajaan Sunda. Sedangkan Sang Pamanah Rasa atau Jayadewata adalah putra Prabu Dewa Niskala yang berkuasa di Galuh. Jayadewata atau Rakean Jayadewata, Sang Pamanah Rasa ini adalah putra mahkota dari Kerajaan Galuh. Sementara Nyai Subang Larang adalah putri dari Ki Gedang Alang. Nyai Subang Larang ini merupakan salah satu murid dari ulama besar yang bergelar Syekh Kuro atau bernama lengkap Syekh Kurotul Ain atau Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin atau juga disebut dengan Syekh Musahadatillah. Perlu diketahui, setiap putra mahkota yang kelak akan menjadi raja berkewajiban untuk melanglang buana mengunjungi seluruh wilayah negeri untuk mencari dan mendapatkan pengalaman. Kelak ketika waktunya tiba dilantik, sehingga ia telah mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang negeri yang akan ia pimpin. Begitupun dengan Sang Jayadewata. Ia pun melakukan hal yang sama sebagai putra mahkota, maka ia pun melakukan pengembaraan. Nah, Sang Jayadewata ini dikenal juga dengan nama Sang Pamanah Rasa. Kenapa?
Karena Rakean Jayadewata ini memiliki ketampanan yang luar biasa, sehingga setiap kali lawan jenisnya menatap sang Jayadewata, maka ia akan jatuh cinta. Maka disebutlah sebagai sang pemanah rasa. Tapi kali ini kisah menjadi terbalik. Justru sang pemanah rasalah putra mahkota dari kerajaan Galuh ini jatuh cinta kepada Nyai Subanglarang. Jadi pada satu malam, Jayadewata sampailah di sebuah tempat di mana ia benar-benar terpanah rasanya oleh suara merdu seorang wanita yang melantunkan kidung dengan bahasa yang aneh yang sama sekali tidak dimengertinya. Jadi sang pemanah rasa telah terpanah rasanya oleh suara Nyai Subanglarang yang sebetulnya sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sang pemanah rasa atau Rakean Jayadewata akhirnya mendatangi rumah di mana suara lantunan kidung itu terdengar. Seorang lelaki tua menerima kedatangannya. Yang tak lain, ia adalah Syekh Kuro. Ketika ditanya maksud kedatangannya, sang pemanah rasa menceritakan secara jujur bahwa dirinya tertarik dengan sosok yang melantunkan kidung tersebut. Lalu sang pemanah rasa saat itu pun berujar atau mengatakan bahwa siapapun dia, cantik ataupun buruk rupa, bahwa sang pemanah rasa akan meminangnya. Syekh Kuro pun menjelaskan siapa sebetulnya yang melantunkan ayat suci Al-Quran itu. Bahkan Syekh Kuro menjelaskan untuk meminang pemilik suara yang merdu tersebut, Rakean Jayadewata harus memenuhi syarat yang sangat berat. Karena pada saat itu jelas bahwa Syekh Kuro mengetahui putra mahkota ini berbeda keyakinan dengan Nyai Subanglarang. Maka dari itu Syekh Kuro pun mengatakan bahwa untuk melamar pemilik suara tersebut harus melafalkan kalimat syahadat, kalimat sakral yang bisa merubah keyakinan seseorang. Namun sang Rakean Jayadewata ini telah kokoh dengan pendiriannya. Bahkan ia berjanji jika ia bisa menikahi sang pemilik suara tersebut yang melantunkan kidung itu, maka kelak anaknya akan menjadi raja atau putra mahkota di kerajaan Galuh. Singkat cerita, akhirnya Rakean Jayadewata, putra mahkota kerajaan Galuh, resmi menikahi Nyai Subanglarang. Dan lahirlah anak pertama mereka, buah cinta mereka yang dinamai dengan Rakean Walangsungsang. Sehingga kelahiran Walangsungsang ini melengkapi kebahagiaan pasangan ini. Namun di sela kebahagiaan mereka, datanglah rombongan dari Kawali yang diutus oleh Prabu Dewa Niskala atau ayahanda dari Rakean Jayadewata sang pemanah rasa. Rombongan datang untuk menjemput pemanah rasa. Jelas sang pemanah rasa saat itu mau tidak mau harus mengikuti perintah ayahandanya yang tak lain adalah Prabu Dewa Niskala. Akhirnya singkat cerita, sang Jayadewata atau Rakean Jayadewata, putra mahkota Galuh, kembali ke Kawali. Namun betapa terkejutnya sang Jayadewata pada saat tiba di istana Galuh. Ternyata di Kawali sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Rupanya sang Susuk Tunggal atau Prabu Susuk Tunggal, sang Haliwungan, dan Prabu Dewa Niskala telah bersepakat untuk menikahkan kedua putra-putri mereka, yang tak lain adalah Jayadewata atau pemanah rasa yang menikahi sang Maharani, yaitu Trimanik Mayang Sunda. Tujuan pernikahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan maksud untuk mempersatukan kembali kerajaan seperti sedia kala sebelum dibagi menjadi dua. Setelah menikahi Kentring Manik, sang pemanah rasa menyandang gelar Sri Baduga Maharaja. Dan tentu dari hasil pernikahan mereka inilah maka sudah bisa dipastikan keturunan kedua pasangan ini, yaitu Mayang Sunda dan Jayadewata, kelak akan menjadi
putra mahkota penguasa Galuh dan Sunda. Lalu bagaimana dengan nasib Nyai Subang Larang? Meskipun Nyai Subang Larang diboyong dan menempati sebuah istana baru, namun Nyai Subang Larang harus menelan kenyataan bahwa putranya Walang Sungsang atau Cakrabuana dipastikan tidak akan menjadi putra mahkota, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Sang Jayadewata atau Pamanarasa. Kisah ini memperlihatkan kompleksitas dan trik di dalam kerajaan Sunda Galuh, serta bagaimana janji-janji dan kesalahpahaman terjadi. Ini adalah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan konflik di antara dua trah yang kelak dari keturunan dua trah ini akan menjadi penguasa besar dan menorehkan sejarah yang besar di Nusantara. Karena kita tahu bahwa trah dari Mayang Sunda atau Kentring Manik, mereka akan menjadi raja tanah Pajajaran, sementara keturunan dari Nyai Subang Larang, mereka akan menjadi penguasa di wilayah Banten. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan juga jika dianggap video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat bisa.